menjadikan hal ini hal yang rutin gitu ya. Nah, ini akan menjadi suatu kebiasaan. Diulang-ulang terus. Kita ulang-ulang terus gitu kan, kebiasaan sebelum kita masuk rumah kita tenangkan diri kita dulu. Diawali baiknya gitu ya dengan doa bahwa kita ini mau masuk ke dalam rumah, kita akan menemui istri kita, menemui anak-anak kita, misalnya ada orang tua kita gitu kan. Kita meniatkan diri untuk memberikan yang terbaik gitu dari perilaku kita yang paling menyenangkan buat anggota keluarga kita. Dan hal itu akhirnya terpatrik dalam pikiran kita gitu. Kalau kita masuk rumah, kita harus memberikan hal yang terbaik. Nah, tetapi kalau kita tidak melakukan hal ini, kita secara autopilot aja, akhirnya pas kita berada di dalam lingkungan rumah kita, ya sudah, yang lewat di dalam pikiran kita secara otomatis itu yang kita keluarkan gitu ya. Kadang tanpa sadar juga ya Pak ya. Iya. Ya kadang tanpa sadar juga gitu. Jadi, maaf. Emosi itu bisa terlihat dari wajah kita. Jadi tanpa sadar kita ngomong ke anak, membentak gitu, padahal harus bisa dari yang lain gitu kan. Misalnya kita datang nih ke dalam rumah, ya, terus wajah kita ini udah kayak kepiting rebus gitu, merah gitu kan. Misalnya kita membawa amarah dari luar gitu, kan anggota keluarga kita bisa melihat wajah kita. Mungkin nggak kita sebagai misalnya istri dan anak itu mau mendekati kita gitu. Kalau keadaan secara fisik kayak gitu sudah terlihat seperti itu. Pulang menjauh. Iya, pasti kita akan menjauh. Ya paling ya masing-masing di kamar gitu. Benar. Gak ada yang mau nyambut. Itu gitu. Belum mengucap apa-apa ya. Belum mengucap apa-apa ya kayak gitu kan. Apalagi sampai dia ngucap. Pasti perkataan yang keluar dari mulutnya itu udah nggak genah gitu. Iya, tapi kalau misalnya keseringan kita membawa emosi ke dalam rumah, itu di dalam rumah itu memang kayak gitu ya Pak rasanya tuh, maksudnya masing jadi tidak ada kepedulian dari antara masing-masing anggota keluarga. Iya pasti. Karena mereka menghindar gitu. Menghindar. Ya kita deh sebagai anak gitu. Gak betah di rumah ya rasanya itu. Jadi kalau ada orang tua datang juga kita nggak apa-apa enggak gitu. Diem aja. Boro-boro mau apa-apa. Iya. Yang ada kita malah dicuekin. Nah, itu yang paling bagus ya. Iya. Atau enggak ketika kita menghampiri orang tua kita, kita dimarahin. Emosi malah kita dimarahin. Iya. Apaan sih? Ayah lagi sibuk. Sana. Akhirnya kan kita mengecewakan hatinya anak-anak kita gitu kan. Anak kita sudah mau mendekat tapi kita usir. Nah ini jadi masalah utamanya Bung. Kita sebagai orang tua itu nggak sadar gitu. Ternyata kita yang menjadi penyebabnya gitu. Lingkungan toksik di dalam rumah kita. Nah sebenarnya keluarga kita ini, kalau kita sebagai orang tua ya, cara kita dalam mendidik mereka itu kita memakai cara yang benar, ya insya Allah lingkungan di dalam keluarga kita ini, di dalam rumah kita ini adalah lingkungan yang positif gitu, harmonis, yang harmonis. Terus kita pulang kerja capek, jadi nggak capek. Itu ya, karena itu ketika lihat anak nyambut, suami nyambut kita pulang kerja misalnya. Benar. Enak banget kita hilang. Hilang tuh rasa lelah, bener. Rasa stres kita. Nah, tetapi kitanya yang harus mengawalinya hal-hal tersebut. Gitu. Dari orang tua ya. Iya, pastinya kan anak ini peniru ulung orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya sukanya marah-marah, akhirnya anak juga akan meniru sifatnya orang tua gitu, yang suka marah-marah. Jadi jangan heran gitu, misalnya kita dapat laporan dari sekolah anak kita, bahwa anak kita ini sukanya marah-marah, sukanya berantem, terus orang tua bingung, ini ajaran dari mana gitu yang anak kita tiru gitu kan? Bisa begitu sih, nggak sadar. Nah ini kadang kalau misalnya kita sudah melihat tanda-tandanya gitu ya, misalnya anak-anak kita atau istri kita sudah mulai menghindari kita satu persatu. Itulah salah satu ciri-cirinya bahwa lingkungan rumah kita ini sudah toksik, sudah berubah jadi toksik. Mereka menjadi makhluk-makhluk yang individual, ya.
yang senang dengan temannya, iya, anaknya itu ya pergi-pergi. Benar. Mereka akan sibuk dengan dunianya mereka masing-masing. Oh, itu cirinya lingkungan Iya. toksik. Misalnya kita sebagai orang tua gitu, pas kita datang ke rumah kita, terus kita lihat kok anggota keluarga kita ini kayak lenyap di telan bumi gitu. Iya. Ini pada kemana gitu? Kita harus buru-buru sadar ya, kan? Iya. Kalau nggak ada yang nyadarin, bingung juga tuh. Benar. Malah makin dimarahin. Iya. Kadang kan kita ini sebagai orang tua ya. Iya. Kalau di pekerjaan aja, kita selalu memasang muka yang paling manis gitu. Apalagi kalau ada bos kita di depan gitu kan, karena kita takut sebenarnya. Nah, tetapi kenapa ketika kita sudah berada di rumah, kita tidak bisa memasang muka kita yang paling terbaik dengan senyuman yang terbaik? Malah kadang berubah jadi galak. Nah itu. Kenapa ya? Kenapa seperti itu ya? Iya. Karena kesannya kita tuh lebih takut kehilangan pekerjaan kita dibandingkan kehilangan anggota keluarga kita. Ini senang keluarga. Nah itu. Padahal kita nggak sadar kehidupan kita ini kalau tidak ditopang oleh keluarga kita ini bukan siapa-siapa. Ya sekarang begini deh, orang yang misalnya belum berumah tangga ya, masih single. Kalau Agung lihat nih, dalam segi tanggung jawab saja, di dalam pekerjaan misalnya, kira-kira lebih yang bertanggung jawab yang single atau yang sudah punya keluarga dalam pekerjaan nih? Porsinya sih karena yang berkeluarga itu sudah memiliki tanggungan yang lebih banyak ya, dia lebih serius biasanya. Benar. Malah dia yang lebih serius gitu. Akhirnya kita berusaha bekerja dengan baik. Ya. Nah, tetapi masalahnya kita kadang inginnya kita baik, tapi buat keluarga kita tidak baik. Iya, itu yang masalahnya. Sadar kita pengennya keluarga kita baik, tapi kitanya nggak baik. Nah, dan kita nggak sadar biasanya. Masalah lagi. Nah, di sinilah yang menjadi penyebabnya gitu ya. Mengapa yang namanya sebuah keluarga itu sering terjadi masalah gitu ya. Kita nggak sadar kita sebagai penyebabnya gitu. Nah makanya kalau kita sudah melihat nih ciri-ciri yang tadi saya sudah bilang ya, senyap, udah nggak acuh tak acuh, anak-anak sering keluar-keluar, nah daripada itu kumpul keluarga. Ya meskipun mereka ada di rumah, mereka lebih sibuk di kamarnya, malah kamarnya dikunci gitu kan. Nah kita harus lihat tuh, tanda-tanda itu sudah diberikan oleh anggota keluarga kita. Kita harus cepat introspeksi diri. Bukan malah kita kumpulin terus kita marah-marahin. Karena kayak biasanya sih begitu kok, karena ego kan ya. Nah, namanya kepala keluarga gitu atau orang tua kan. Nah, ini kenapa nih keluar-keluar mulu gitu kan. Malah ditanya gitu kan. Kenapa nggak betah di rumah? Kenapa dipanggil susah sama mama? Kan akhirnya pusing gitu. Keluarga kita semakin nggak nyaman. Iya, semakin kabur. Benar. Kita dikumpulin yang anggota keluarga kita yang lain mikir gitu ya, bahwa orang tua kita itu mau menyadari kesalahannya, mau mengakui kesalahannya, terus dia minta maaf. Mungkin anggota keluarga kita memiliki pemikiran awalnya seperti itu. Kita dikumpulin, ternyata mau dihakimi. Jadi kita yang kayak kita yang salah gitu. Padahal Anda yang menyebabkan kita seperti itu. Benar. Nah itu yang akhirnya membuat hubungan antara anggota keluarga ini akan semakin renggang, Bung. Disinilah kita harus mau gitu, selalu introspeksi diri kita ke dalam, terutama sebagai orang tua. Itu kuncinya. Nah, kita harus selalu sadar gitu bahwa yang namanya lingkungan toksik di dalam rumah itu adalah hal yang perlu kita hindari. Karena kalau ini tetap berlanjut, apakah kita siap gitu untuk mendapatkan konsekuensi yang paling buruknya? Itulah yang kita takutkan. Nah, itu. Terima kasih Pak Doni atas Sama-sama. tentang lingkungan toksik dalam keluarga. Siapapun yang mau bertanya silakan langsung tentang episode ini atau episode yang sebelum-sebelumnya, langsung saja klik link deskripsi di bawah. Silakan tanyakan melalui Gmail, ya, berikan namanya, berikan pertanyaannya, dan langsung nanti tunggu saja beberapa menit atau sampai 1x24 jam. Kita selalu update dan kita akan bahas dan kita akan balas pertanyaannya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di dalam episode berikutnya.
Bye.